Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita hadiahkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesempatan serta kita bisa berkumpul di classroom ini. Dan tak lupa pula marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Baiklah, saya Fitra Handayani selaku moderator dari kelompok 1. Kami akan menyampaikan presentasi makalah kami. Presentasi pertama akan disampaikan oleh teman kita Fadilah Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Sani, NIM 0308203130 akan menjelaskan materi kami hari ini. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan terdiri dari dua kata, yakni administrasi dan pendidikan. Keduanya memiliki pengertian tersendiri. Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan ministro. Kata ad artinya intensif, sedangkan ministro artinya melayani, membantu, dan mengarahkan. Jadi pengertian administrasi secara etimologis adalah melayani atau mengabdi secara intensif terhadap suatu objek tertentu. Sedangkan administrasi menurut para ahli adalah segala usaha bersama untuk memperdayakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menuju tercapainya pendidikan, menurut Syarif. Menurut Sutisna, administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses yang membuat sumber-sumber personil maupun material sesuai dengan yang tersedia dan efektif dalam tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Administrasi pendidikan menurut Nasution adalah kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang baik, personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Karakteristik administrasi pendidikan. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, kita pahami bahwa karakter administrasi pendidikan meliputi semua kegiatan yang berkenaan dengan tujuan memperbaiki proses pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan usaha kolektif dan kerjasama sekelompok orang di dalam lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan kemampuan tertentu. Administrasi pendidikan merupakan proses kemanusiaan yang bertujuan agar terpenuhi keinginan dan kebutuhan manusia dalam rangka memperbaiki kehidupan manusia melalui perubahan manusia yang bersangkutan. C. Fungsi administrasi pendidikan. Pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah kegiatan memikirkan, memilih segala tindakan yang akan dilakukan demi tercapainya maksud dan tujuan pendidikan. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Perorganisasian adalah aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerjasama sebagai wujud kesatuan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Tiga, pengkoordinasian atau coordination. Koordinasi adalah kegiatan mengumpulkan dan memadupadankan segala sumber baik personil, material, pikiran, teknik, dan tujuan ke dalam sebuah hubungan yang harmonis dan produktif agar selaras dengan anggota atau unit lainnya dalam usaha dan mencapai tujuan sekolah. Keempat, pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan, dimulai dari perencanaan biaya, usaha mendapat dana, penggunaan dana, serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. 5. Penilaian. Penilaian terhadap seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Mengetahui kelebihan dan kelemahan program yang dilaksanakan. Memperoleh dasar pertimbangan ketepatan waktu berhasilnya pekerjaan, menjamin cara kerja yang efektif dan efisien. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada teman rekan saya akan menambahinya. Kepada teman kami, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Muspitasari dengan NIM 0308203077 akan melanjutkan materi dari Fadilah Sani. D. Dasar dan tujuan pendidikan administrasi. 1. Dasar-dasar administrasi pendidikan.
Dalam lingkup administrasi pendidikan terdapat banyak sekali dasar-dasarnya, antara lain: A. Prinsip efisiensi, B. Prinsip pengelolaan, C. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, D. Prinsip kepemimpinan yang efektif, E. Prinsip kerjasama. 2. Tujuan administrasi pendidikan. Secara khusus, administrasi pendidikan di sekolah adalah untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidikan dan pengajaran di dalamnya berlangsung dengan baik, sehingga dapat dirumuskan bahwa tujuan administrasi pendidikan di sekolah adalah: 1. Supaya anak tamatan di suatu sekolah memiliki pengetahuan dan pengertian dasar mengenai hak dan kewajiban sebagai manusia. 2. Supaya anak-anak tamatan suatu sekolah memiliki salah satu keterampilan atau percakapan khusus yang merupakan bekal untuk hidupnya dalam masyarakat. 3. Supaya anak-anak tamatan suatu sekolah memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan yang kokoh serta keterampilan untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi. E. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan pada garis besarnya terdiri atas tiga bidang, yaitu: A. Bidang pendidikan, meliputi kurikulum, pengajaran, metode mengajar, evaluasi, dan supervisi pengajaran. B. Bidang personil, meliputi unsur manusia yang mengajar, yang belajar, dan pihak yang membantu proses pembelajaran mengajar. 3. Bidang sarana dan prasarana, alat, fasilitas, dan keuangan yang menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar. F. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Adapun prinsip-prinsip administrasi pendidikan yaitu sebagai berikut: A. Prinsip administrasi pendidikan, B. Prinsip efisien, C. Prinsip pengelolaan, D. Prinsip pengutamaan tugas atau pengelolaan, E. Prinsip kepemimpinan yang efektif, F. Prinsip kerjasama. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurangnya, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.